Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, azan ya Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama, malam ini adalah malam Jumat, dan pada malam dan hari Jumat kita disyariatkan untuk memperbanyak sholawat pada Nabi dan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, pada pertemuan kali ini insya Allah kita masih melanjutkan kajian manasik haji, dan ini adalah pertemuan yang ke-7. Di mana pada pertemuan ke-7 ini insya Allah kita akan membahas syarat-syarat wajib ibadah haji. Ya. Jadi sebelum orang melaksanakan ibadah haji itu ada syarat-syarat yang harus dia penuhi terlebih dahulu. Ya. Ada syarat-syarat yang harus dia penuhi terlebih dahulu. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, ya, maka wajib baginya untuk mengerjakan ibadah haji. Dan ulama menjelaskan bahwa syarat tersebut jumlahnya itu ada 5. Ya. Syarat tersebut jumlahnya ada 5, sebagaimana yang telah kita pelajari perinciannya ya secara singkat pada malam hari ini. Ya. Kita mohon pada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Kita lihat di layar ya, syarat-syarat wajib ibadah haji. Ya, syarat ibadah haji, demikian pula umrah, ada 5. Bila terpenuhi pada diri seorang muslim, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji. Ya, berikut kelima syarat tersebut. Yang pertama adalah Islam. Jadi yang mengerjakannya harus seorang muslim. Ya, tidak sah ibadah haji yang dikerjakan non-muslim. Bila tidak sah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berhaji. Ya. Kewajiban pertama mereka adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, agar masuk Islam, sebagai syarat untuk masuk Islam. Nah, ketika mereka sudah masuk Islam, ya, maka mereka wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, sebagaimana kaum muslimin yang telah dahulu ya, dalam keadaan Islam. Nah, berkaitan dengan masalah ini, ya, syarat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 28, "Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Ini ayat bagus ya, ayat yang kita nanti akan dapatkan faedah yang mulia darinya. Kata Allah, "Innamal musyrikuuna najas." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya. Najis mereka bukan bersifat hissi atau bukan bersifat benda, tapi maknawi. Ya, tapi bersifat maknawi. Ya. Kemudian, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Nah, mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan makna dari Al-Masjid Al-Haram di sini bukan Masjidil Haram yang kita tahu ya, yang ada Ka'bah di kelilingnya itu ya. Masjid yang kita tahu masjid itu ya, Masjidil Haram, ya, bukan itu. Tapi maksud dari Al-Masjidil Haram di sini adalah tanah haram. Ya. Jadi mereka tidak
boleh masuk ke tanah haram. Maka itu kita ketahui ya, kalau seorang sebelum dia masuk ke tanah haram ya, maka di situ ada jalan akses bagi non muslim ya, tidak boleh masuk, yang kemudian ada jalan berbelok ya. Ada jalan untuk mengalihkan mereka supaya tidak masuk ke tanah haram. Orang-orang musyrik, orang-orang kufar, orang-orang non muslim tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, ini maksudnya, ini maknanya ya, Al-Masjidil Haram. Dan akses mana saja ya, akses mana saja menuju ke tanah haram ya, khususnya akses mobil, jalan-jalan raya yang dilalui mobil ya, jalan besar, maka di situ ada tandanya ya, hanya saja kita kurang awas ya. Jadi ada tanda-tandanya bahwa ini adalah batasan tanah haram, ini batasan tanah haram. Nah, ini maknanya, bukan Masjidil Haram yang kita ketahui yang sekarang ini ya. Jadi lebih luas dari itu ya, lebih luas dari itu. Ba'da amihim hadza ya, sesudah tahun ini, nanti ada kisah di bawahnya, kita dari Abu Hurairah, insyaallah kita akan pahami apa arti dari ba'da amihim hadza. Dan ikhwas sekalian, maka itu ya, dengan beberapa dalil ya, demikian pula ayat ini menunjukkan pula ya, bahwa ya, kemudian banyak ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa salat yang dilipat gandakan di Masjidil Haram itu bukan bangunan masjid yang kita ketahui itu ya, tapi lebih luas dari itu, yaitu mencakup tanah haram ya, mencakup tanah haram ya. Sekali lagi mencakup tanah haram, jadi daerah-daerah yang dekat ya, yang ada masjid-masjid selain Masjidil Haram yang kita ketahui sekarang ini, maka itu insya Allah, dan ini pendapat banyak dari ulama ya, mereka berpendapat bahwa di situ pun mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya, pahala yang berlipat ganda ketika sholat di dalam ya. Nah, ini diantara dalilnya, wala yaqrabul masjidal haram, janganlah mereka mendekat Masjidil Haram, dan bangunan Masjid Al-Haram yang kita ketahui sekarang ini, tapi lebih luas yang mencakup tanah haram. Nah, ini faedah pentingnya. Sebagaimana di ayat yang lainnya, di surat Al-Isra Allah mengatakan, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ya. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya ya, pada malam hari dari Masjidil Haram. Nah, Allah mengatakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa, masjid yang terjauh ya, yang paling jauh dibanding Masjid Nabawi, maka Masjidil Aqsa yang paling jauh ya. Nah, Allah mengatakan di situ minal Masjidil Haram. Ya, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika Allah perjalankan ya, atau melalui peristiwa Isra ya, maka beliau bukan dari Masjidil Haram ya, tapi dari rumahnya Ummu Hani ya, dan lokasinya bukan di Masjidil Haram, tapi masih di tanah haram ya. Ini juga dalil bahwa salat yang dilipat gandakan itu adalah ya di tanah haram ya, insya Allah ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini ya menunjukkan mereka tidak boleh masuk saja tidak boleh, lalu bagaimana mereka akan mengadakan ibadah haji atau umrah ya, tentu tidak bisa ya. Dan kita tahu bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu harus dalam keadaan Islam ya. Ini syarat mutlak, harus muslim. Nah, kemudian ba'da amihim hadza, sudah tahun ini, nah ini ada penjelasan sejarahnya ya, dalam sebuah riwayat disampaikan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, ya ba'atsani Abu Bakar As-Siddiq fil hajjati allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada' fi rahtin yu'adziluna fin nas yauman nahr. Abu Bakar As-Siddiq mengutusku ya, bersama rombongan pada musim haji yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, agar beliau menjadi pemimpin atau amir ya, padanya. Itu sebelum pelaksanaan haji wada ya. Jadi ibadah haji ini ya, kewajiban ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah ya. Pada tahun ke-9 Hijriah. Dan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berhaji ya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berhaji, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengutus Abu Bakar. Ya, mengutus Abu Bakar dengan beberapa rombongan ya untuk berhaji. Ya. Yang tugasnya apa? Untuk menyeru di tengah manusia apa yang mereka
seru. Nah ini penjelasannya ya. La yahujju ba'dal am musyrik wa la yatufu bil bait uryan. Ya. Bahwa setelah tahun ini, ya, setelah tahun kedatangan Abu Bakar pada saat itu, karena tahun depan itu nanti Rasulullah SAW akan mengerjakan ibadah haji. Ya. Jadi Abu Bakar pertama pergi ke sana ya, sebelum haji wada ya, dengan beberapa orang ya untuk berseru untuk menyampaikan pengumuman di tengah manusia yauman nahri pada hari Idul Adha ya, pada hari Idul Adha. Yang mereka seru adalah bahwa setelah tahun ini tidak boleh seorang musyrik berhaji ya, dan seorang tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang ya. Dalam ketika tawaf tidak boleh dalam keadaan telanjang karena di antara sunnah ya, tapi sunnahnya kaum jahiliyah ya, di antara perbuatan kaum jahiliyah bahwa mereka ketika tawaf itu ya dalam keadaan telanjang. Mereka ketika mengadakan perjalanan jauh ya, safar jauh kemudian sampai Makkah ya, mereka tidak mau tawaf dalam keadaan dengan keadaan baju yang kotor ya, sehingga mereka tawaf ya dalam keadaan tidak mengenakan helai kain ya. Dan untuk para wanitanya mereka mengerjakan pada malam hari ya. Mereka mengerjakan pada malam hari karena tidak ada lampu, tidak ada penerangan ya, supaya tidak ada orang yang melihat. Ya, meskipun mereka melakukan seperti itu para wanitanya ya, tetap mereka tidak menghalalkan untuk dilihat oleh orang-orang yang bukan mahram mereka ya. Jadi menunjukkan mereka dalam masalah aurat pun perhatian ya. Sekiranya mereka mengerjakan dalam keadaan telanjang, maka mereka tidak menghalalkan untuk dilihat oleh orang lain ya. Nah, jadi ini ceritanya ya. Fala yaqrabul masjidal haram, tidak boleh mereka mendekati tanah haram ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, yaitu karena tahun depan ya Rasulullah SAW akan mengerjakan ibadah haji ya. Ini yang pertama dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Ini syarat Islam pertama dan utama ya. Bagaimana ini adalah syarat bagi ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun syarat yang kedua adalah berakal. Ya. Tidak ada kewajiban haji, ya demikian pula umroh bagi seorang yang tidak berakal, itu gila. Ya. Sebagaimana tidak wajib baginya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, puasa, dan sebagainya, orang gila tidak ada kewajiban. Ya. Orang gila tidak ada kewajiban. Jelas dalilnya kita insya Allah sering mendengar ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Rufi al-qalamu an salasah. Karena catatan amal, ya, pencatat amal ini diangkat dari 3 golongan orang. Pertama, anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yafiq. Ya. Itu dari orang yang gila, yang tertutup akalnya, sampai dia kembali sadar. Kalau seandainya ada orang gila, kemudian hingga akhirnya dia benar-benar sadar, ya maka wajib untuk mengerjakan ibadah haji. Ya. Tentunya apabila syarat-syarat yang lain terpenuhi. Ya. Sebelum haji pun, ibadah-ibadah yang lainnya pun wajib diamalkan. Ya. Wa anin naimi hatta yastayqidh, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Orang yang tidur mungkin mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran, keburukan, ya maka tidak dicatat hal tersebut. Ya. Karena dia dalam keadaan tidur, tidak sadar. Ya. Orang yang tidur tidak sadar. Ya. Kemudian wa anis tabi hatta yahtalim, dan dari anak kecil, ya anak bayi atau anak kecil hatta yahtalim, sampai dia balik, ya sampai dia balik. Sekiranya dia balik, ya maka ada kewajiban berhaji. Ya. Adapun anak kecil, ya ketika belum balik maka tidak ada kewajiban berhaji. Ya. Dan oleh karena itu syarat ketiga ya kita lanjutkan dengan balik. Nah, tadi pertama Islam, harus keadaan Muslim. Kemudian yang kedua berakal, ya, dan yang ketiga balik. Ya. Yang ketiga adalah balik. Apa artinya balik? Kita sering mendengar istilah akil balik, ya, berakal dan balik. Tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji ya, bagi anak kecil hingga ia balik. Namun bila ia mengerjakannya, maka ibadah hajinya tersebut sah. Jadi seandainya ada anak yang belum balik, ya, atau saja umur 7 atau 10 tahun dan dia belum balik, dibawa oleh orang tuanya, kemudian mengerjakan amalan-amalan haji, maka hajinya sah. Ya, makanya hajinya sah. Hanya saja orang tua tentu dia menjaga anaknya jangan sampai melakukan larangan-larangan saat ihram. Ya. Jangan sampai melakukan larangan-larangan saat ihram. Ketika anak itu melakukan, ya, maka tidak berdosa dan orang tuanya pun tidak berkewajiban apa-apa. Ya.
Jadi hanya saja orang tuanya menjaga, ya menjaga. Contohnya jangan boleh anaknya mencabut rambut contohnya, ya. Atau demikian pula mengenakan minyak wangi parfum, ya. Dan ketika dia melakukannya, maka anak itu tidak berdosa dan orang tuanya pun tidak berkewajiban apa-apa. Nah, jadi sah, ya. Hanya saja haji tersebut belum mencukupi sebagai haji Islam, ya. Maka itu bila sudah balik, ia masih berkewajiban mengerjakan ibadah haji lagi, ya. Jadi sekiranya dia mengerjakan ibadah haji itu dan selesai, hajinya sah, ya. Dari awal ihram sampai tahalul sah, ya. Tapi ketika balik, ya, dia masih memiliki tanggungan ibadah haji lagi, ya. Dan ini beberapa riwayatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bercerita bahwasanya ada seorang wanita yang membawa anak kecil untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah anak ini boleh berhaji?" Ya, beliau menjawab, "Iya, boleh dan bagimu pahala." Ya, boleh, tidak mengapa anak kecil berhaji dan kamu mendapatkan pahala, ya, dari hal tersebut, ya, karena membimbingnya, karena menjaganya dari hal yang diharamkan saat berihram dan sebagainya, sehingga bagi orang tua pahala dari perbuatan tersebut, ya. Kemudian juga ada riwayat dari beliau juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Ayyuma sabiyyin hajja tsumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra." Ya. Anak kecil mana saja yang mengerjakan ibadah haji, kemudian ia balik, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji lagi. Nah, ini. Ya, jadi ketika sudah berhaji, kemudian balik, tetap wajib berhaji. Wa ayyuma 'abdin hajja tsumma 'utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Ya. Sebagaimana budak mana saja, ya, hamba sahaya mana saja yang mengerjakan ibadah haji kemudian bebas atau merdeka, ya, kemudian merdeka, maka ia wajib melaksanakan, ya, haji lagi. Maka dia wajib melaksanakan haji lagi. Ada budak nih, ya, kemudian dibolehkan sama tuannya atau diajak sama tuannya untuk berhaji, dan berhajilah dia. Ya, maka itu belum mencukupi untuk haji Islam. Ya, dan ketika dia dimerdekakan oleh tuanya, atau demikian pula mungkin dia membeli dirinya sendiri, nyicil sampai dia selesai, ya, kemudian maka dia setelah merdeka wajib berhaji lagi, ya. Nah, ini untuk budak nanti insya Allah setelah ini. Nah, kemudian para jamaah azanillah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak kecil, ya, atau untuk anak kecil sudah kita sampaikan bahwa hajinya sah, ya, kemudian dia jadi wajib ketika baligh, ya. Yang menjadi permasalahan apa itu tanda-tanda baligh. Ini sering kita pelajari, insyaallah. Maka itu kita secara singkat akan kita sampaikan, ya, bahwa di antara tanda-tanda baligh, ya, untuk laki-laki ada 3. Mana yang lebih cepat dari salah satu dari 3 tersebut, maka dia dihukumi baligh, ya. Dan baligh itu adalah yaitu marhala atau fase atau tahapan seorang anak akan ditulis keburukan-keburukannya. Ya, awalnya sebelum balik dia berdosa bermaksiat, maka masih belum ditulis, ya. Dalilnya tadi rufi'al qalam an salasa. Pena catat amal diangkat dari 3 golongan. Yang mana yang ketiga, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik, ya. Nah, lalu apa tanda-tandanya? Pertama, yaitu dia mimpi basah, ya. Ketika dia mimpi basah, ya, umur berapa saja itu, ya. Jadi dia mimpi kemudian mengeluarkan mani, ya. Maka wajib mandi wajib, ya. Dia wajib mandi janabah dan kemudian itu sebagai tanda bahwasanya dia sudah sampai umur baligh, ya. Sudah sampai umur baligh. Atau yang kedua, ya, tumbuh bulu kemaluan yang bulu ini sudah bukan bulu tipis, ya, tapi bulu kasar, ya. Bulu kasar. Ya. Kalau sekedar bulu tipis, maka anak-anak kecil pun, ya, sebagiannya sudah tumbuh, ya. Jadi yang menjadi ibrah atau yang menjadi tanda adalah bulu yang kasar, ya. Dan terakhir adalah ketika tidak atau belum muncul kedua tanda tersebut, ya, maka tunggu sampai umur 15 tahun. Ya. Ketika sudah sampai umur 15 tahun, ya, maka dia baligh. Ya, maka dia baligh. Dan untuk anak perempuan ada satu tanda lagi, yaitu haid, ya. Ketika sudah keluar darah haid,
ya, maka anak perempuan dihukumi baligh, ya, dihukumi baligh. Nah, itu sekitar ini seputar syarat yang ketiga, ya, baligh. Kemudian kita masuk syarat yang keempat. Syarat yang keempat artinya adalah syarat yang keempat adalah merdeka. Syarat selanjutnya, ia harus merdeka seutuhnya. Ya, jadi Muslim yang berakal, yang baligh tersebut harus merdeka seutuhnya. Ya, jadi bukan merdeka sebagainya, tapi benar-benar seutuhnya. Karena saya singgung tadi, bisa jadi ada budak itu yang menyicil kepada tuannya, ya, dia punya pemasukan yang kemudian dia cicil untuk membeli dirinya sendiri. Ya, sekiranya dia sudah membeli setengah harganya, ya, atau 3/4-nya, atau tersisa 1%-nya, ya berarti belum merdeka seutuhnya. Sampai dia ya benar-benar merdeka seutuhnya. Ya, kalau sudah merdeka seutuhnya, maka ini menjadi syarat wajib haji. Ibadah haji, ya, tadi sebagaimana dalilnya sudah kita ketahui, ya, ayyuma abdin hajja, ya, tsumma utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Budak mana saja atau hamba sahaya atau budak belian mana saja yang berhaji, ya, kemudian dia merdeka, ya, maka dia wajib melaksanakan ibadah haji lagi, ya. Kita lanjutkan. Ibadah haji tidak wajib bagi seorang budak atau hamba sahaya. Hanya saja, nah ini tambahan faedah, hanya saja sekiranya ia mengerjakan ibadah haji maka hajinya sah. Namun haji tersebut belum mencukupi sebagai haji Islam. Ya, sebagai disampaikan tadi, ya. Jadi belum mencukupi sebagai haji Islam. Kemudian ini adalah syarat yang terakhir, ya. Syarat yang terakhir kelima, yaitu memiliki kemampuan, ya, istita'ah, ya, dalam bahasa Arabnya istilahnya istita'ah. Syarat terakhir yaitu memiliki kemampuan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa wajib mengerjakan ibadah haji bila memiliki kemampuan, ya, berdasarkan pada dalil Al-Quran, hadis, dan ijma', ya, kaum muslimin. Ya, ini dalilnya dari Al-Quran dan hadis, demikian pula kesepakatan dari kaum muslimin. Ayat yang sering kita baca, ya, dalam pembahasan seputar manasik haji ini, itu surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, ya. Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Man istata'a, nah ini man istata', yang istata'a yastati'u, dari sini nanti ada kata istita'ah, ya. Yaitu bagi orang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melaksanakannya. Ya, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, kemudian yang menjadi masalah, apa arti dari istita'ah? Ya, apa dari istita'ah? Banyak para ahli tafsir, ya, seperti Al-Hasan, Al-Mujahid, Sa'id bin Jubair, ya, dan para ulama yang lainnya, Imam Syafi'i dan yang lain, menafsirkan ayat ini dengan hadis, yaitu azad warahilah. Bahwa istita'ah yang dimaksud adalah azad. Itu zat, itu artinya bekal, ya, perbekalan. Warahilah yaitu tunggangan atau kendaraan. Ya, kendaraan. Kalau dulu dengan hewan, kalau sekarang dengan kendaraan. Ya, dengan kendaraan. Nah, ini harus terpenuhi, dia harus mampu. Sedangkan Ikrimah menafsirkan, ya, dengan tambahan apa? Wahiyas sihah, yaitu kesehatan. Makanya kalau orang punya bekal, kemudian mampu bayar kendaraan, beli tiket, kalau sekarang ini, ya, beli tiket pesawat atau kereta atau bis mungkin, ya, tapi dia tidak sehat, ya gugur, ya, maka dia gugur. Atau kalau orang sehat, ya, demikian pula dia sehat tapi tidak punya bekal, ya gugur kewajiban. Ya, jadi sampai dia benar-benar apa? Memiliki bekal, kemudian dia memiliki tunggangan atau kendaraan, ya, kemudian juga dia sehat. Ya, plus kalau dia sudah berkeluarga tentu, ya, harus meninggalkan bekal yang cukup untuk keluarganya. Ya, harus meninggalkan bekal yang cukup untuk keluarganya selama ditinggalkan olehnya. Baik, kita lanjutkan. Tunggangan atau kendaraan, ya, dikhususkan bagi mereka yang tinggal jauh. Ya. Adapun yang dekat, yang bisa menuju Mekah dengan berjalan kaki, ya, maka tidak disyaratkan harus memiliki tunggangan. Seperti penduduk kota Makkah, ya, demikian pula dan sekitarnya, ya, yang memungkinkan dengan berjalan kaki, ya, maka tidak disyaratkan harus memiliki uang untuk beli tiket, ya,
atau tidak disyaratkan memiliki kendaraan, atau tidak disyaratkan kalau zaman dahulu memiliki tunggangan. Ya. Nah ini 5 syarat ibadah haji. Ya. 5 syarat ibadah haji. Nah, kemudian ulama, para jamaah azanillahu wa iyyakum, ya, mereka menyebutkan syarat khusus bagi wanita. Ada sebuah syarat tambahan khusus bagi wanita, yaitu ya, safar haji atau umrahnya harus ditemani dengan mahram. Ya, harus ditemani dengan mahram yang bisa menjaga dirinya. Ya. Jadi bagi wanita yang sudah terkumpul padanya syarat-syarat wajib haji, ya, dia Islam, berakal, kemudian balik, ya, kemudian merdeka seutuhnya dan memiliki kemampuan, ya, tapi dia tidak punya mahram, ya, maka ia tidak boleh mengadakan safar untuk melaksanakan ibadah haji, ya, melainkan dengan ditemani oleh mahram, ya. Ini bisa kita tulis sebagai syarat ke-6, ya, tapi ini syarat khusus bagi wanita, ya. Ini syarat khusus bagi wanita yang hendak berhaji, ya. Ada banyak dalil, ya. Ada banyak dalil berkaitan dengan masalah larangan safar bagi wanita tanpa mahram. Jadi yang dipermasalahkan itu safarnya, ya. Yang dipermasalahkan itu adalah safarnya tanpa mahram. Kiranya dari penduduk kota Makkah, ya, dia berhaji, ada wanita yang berhaji yang tidak sampai safar, ya, yang tidak sampai safar, yang diqasar, yang boleh dia mengqasar salat, ya, maka tidak mengapa dia berhaji, ya, tanpa ditemani mahram karena dia tidak mengadakan safar. Nah, di antara dalilnya, ya, dari sekian atau beberapa dalil yang ada, ini dalil yang bertepatan dengan hal ini, ya, yaitu ada riwayat dari Ibnu Abbas. Kita baca, ya, dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, ya, wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'a mahram. Tidak boleh, ya, seorang laki-laki berkhalwat, berduaan dengan wanita, ya, kecuali dengan mahram, maksudnya demikian. Dan tidak boleh seorang wanita safar, ya. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dengan kata-kata apa? La tusafiranna. Jangan sekali-kali, ya, dia mengerjakan safar. Ya, ada larangan dan ada penegas, nun taukid versi beratnya, ya. Illa wa mahram, ya, melainkan dia ditemani oleh mahram. Melainkan dia ditemani oleh mahram. Nah, ini dalil yang tegas, yang jelas, ya. Dalil yang jelas, yang tegas. Tidak boleh dia berduaan dengan laki-laki tanpa mahram, dia pun tidak boleh, ya, safar, ya, tanpa mahram. Dan ulama menyebutkan, ya, di antara bolehnya seseorang safar tanpa mahram bagi wanita itu ketika dia hijrah, ya. Jadi ketika di negerinya dia tidak memungkinkan untuk menegakkan agama, kewajibannya adalah harus hijrah. Sementara dia tidak memiliki mahram untuk hijrah, maka tetap dia wajib hijrah, ya, untuk menjaga agamanya. Kemudian ada seorang faqama rajulun faqala, ada seorang laki-laki dia berdiri kemudian bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, tuktibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Ya, sungguhnya aku ini telah diikut sertakan pada peperangan ini dan itu, ya. Wa kharajat imraati hajah, ya. Sedangkan istriku itu akan pergi berhaji. Ini bagaimana solusinya kalau seperti ini? Ya, haji wajib baginya, ya, tapi dia tidak ada teman, ya, masih tidak ada mahram, dan aku pun tidak berperang, ya. Perang bisa jadi di sini wajib fardu kifayah, ya. Nah, mendengar hal ini Rasulullah SAW mengatakan izhab fahujja ma'amra'atika, ya, kamu kembalilah, ya, atau pergilah berhaji bersama istrimu, ya. Dalam riwayat yang lainnya infalik, ya, hendaknya engkau bertolak atau pergi, ya, berhaji bersama istrimu. Maksudnya Rasulullah SAW menyuruh laki-laki itu untuk berhaji, untuk pergi menemani istrinya berhaji, ya. Kalau jihad, ya, maka ada orang-orang yang lainnya, yang bisa menjadi menjadi penggantinya. Adapun untuk pergi safar berhaji di sini tidak ada mahram kecuali hanya suaminya, ya, maka suaminya yang menemaninya.
Makanya Rasulullah mengatakan izhab, ya, pergilah engkau fahujja ma'a mar'atika, dan berhajilah bersama istrimu. Ya, ini dalil yang jelas, ya, yang tegas, yang lugas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang menjadi pertanyaan para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum. Lalu siapa saja mahram dari wanita itu? Ya. Mahram dari wanita, ya, secara singkatnya, pertama suaminya, sebagaimana di hadis tersebut, ya. Pertama suaminya. Kemudian yang kedua, ya, mahram karena sebab nasab. Ya. Mahram karena sebab nasab, kalau mungkin dia belum menikah, maka bisa dengan ayahnya. Dan terus ke atas, maksudnya itu ayah, kemudian kakek, ya, dan selanjutnya buyut, ya, dan seterusnya. Jadi dari ayahnya, ayah-ayahnya, ayah-ayah-ayahnya, dan seterusnya. Anak dan terus ke bawah, maksudnya anaknya, ada anak laki-laki yang sudah balik, ya, yang dia merasa aman dengan anak tersebut. Kemudian cucunya yang laki-laki, dengan cucunya atau cicitnya dan sebagainya. Ya. Nah ini termasuk mahram. Ya. Kemudian saudara laki-lakinya, baik saudara sekandung, yang seayah seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Maka ini juga mahram. Ya. Maka itu juga mahram. Ya. Kemudian keponakannya. Keponakan itu berarti anak dari paman. Ya. Anak dari pamannya. Ya. Saya ulangi. Anak dari saudaranya. Ya, bukan anak dari pamannya. Kalau anak dari pamannya sepupu. Ya, sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Ya. Anak dari saudara atau saudarinya yang laki-laki. Jadi anaknya itu atau keponakan ini laki-laki. Baik dari saudara atau saudarinya. Ya. Maka itu juga mahram. Nah, kemudian selanjutnya adalah pamannya. Ini yang mahram karena sebab nasab, yaitu pamannya. Paman dari pihak ayah atau paman dari pihak ibu, ya, baik paman saudara kakak atau adik dari ayah atau dari ibu, ya, maka itu adalah mahram juga. Ya. Dan ini juga ke atas. Jadi pamannya ibu kita atau pamannya bapak kita, ya, atau gini, pamannya dari perempuan tersebut, paman dari perempuan tersebut, atau paman dari ibu perempuan tersebut, atau paman dari bapak perempuan tersebut, maka itu pun mahram juga. Jadi paman dan ke atas terus, ya. Nah ini juga mahram, ya. Maka itu juga mahram bagi wanita. Kemudian yang ketiga, mahram karena sebab pernikahan. Ya. Mahram karena sebab pernikahan. Ini berbeda karena dengan nasab, ya. Pertama adalah suami ibunya. Ini bukan suami ibunya berarti bapaknya, bukan. Yang dimaksud seperti mungkin ibunya ini cerai, ya, cerai hidup atau cerai mati, kemudian dia menikah lagi. Ya. Nah, suami dari ibunya itu, ya, kalau sudah dukhul, ya, sudah berhubungan, maka anak dari ibunya ini tadi, ya, atau dirinya menjadi mahram bagi bapak, menjadi mahram bagi suami dari ibunya tersebut. Ya. Jadi gambarannya demikian. Jadi bukan suami ibunya, maksudnya ayahnya, karena ini karena sebab pernikahan, bukan karena sebab nasab. Ya. Sekali lagi suami ibunya. Ya. Gambaran mudahnya seperti ibunya ini, ya, suaminya atau ayah kandungnya, entah itu cerai, ya, ayah kandungnya cerai, entah cerai mati atau cerai hidup, kemudian ibunya itu menikah lagi. Ya, maka suaminya itu mahramnya. Dengan syarat, ya, harus Harus sudah berhubungan dengan ibunya. Kemudian suami dari putrinya, ya, dari anak perempuannya, ya, berarti menantu bahasa kitanya. Kemudian ayah, ya, ayah dari suaminya, berarti bapak mertua. Ya, bapak mertua juga mahram. Bapak mertua juga mahram. Dan terakhir anak suaminya, ya, anak suaminya. Ini seperti tadi suami yang pertama tadi, ya, suami ibunya atau anak tiri dengan kata lain. Ya. Jadi ibunya itu menikah dengan dengan laki-laki, ya, yang kemudian dapat anak, ya, maka itu menjadi anak tiri, ya, dan itu adalah mahram, ya, maka itu adalah mahram. Kemudian yang terakhir, ya, poin keempat, mahram karena sebab
persusuan, ya. Mahram karena sebab persusuan. Untuk mahram karena sebab persusuan, ya. Jadi ada seorang anak yang disusui oleh orang lain, ya, disusui oleh orang lain secara eksklusif, ya. Yang kemudian minimal 5 kali, ya, maka orang-orang, ya, jadi ini anak perempuan ini, orang-orang laki-laki, ya, seperti suami dari wanita yang menyusui, maka menjadi ayah sepersusuan, ya. Demikian pula seperti nasab, ya, seperti nasab tadi, keadaan seperti nasab, entah itu ayah atau anaknya, atau demikian pula pamannya, ya, atau anaknya atau keponakannya dan seterusnya, itu pun nanti menjadi nasab, ya, nasab karena sepersusuan, ya, nasab karena sepersusuan, ya. Nah, ini maka itu mahram, ya. Maka itu mahram. Baik, mohon maaf saya tegaskan lagi untuk poin ketiga, ya. Poin ketiga dan anak suaminya, ya. Maksudnya anak tiri ini sebenarnya hampir mirip dengan suami ibunya tadi kedudukannya, tapi ini dibalik, ya. Anak dari suaminya, ya. Ini maksudnya ketika dia perempuan ini kemudian menikah lagi, dan kemudian suami itu sudah punya anak dan anaknya laki-laki, ya, maka akan menjadi mahram baginya, dengan anak tiri namanya, akan menjadi mahram baginya, tapi dengan syarat, ya, harus sudah berhubungan, ya. Ketika belum berhubungan maka belum menjadi mahram, ya, belum menjadi mahram. Wallahu taala alam. Ini sekedar penjelasan singkat dari masalah mahram bagi wanita. Dan di dalam Islam ini, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, belajar masalah mahram itu penting, ya. Belajar masalah mahram itu penting, ya, karena orang-orang yang karena selain dari mahram itu ada batasan-batasan, ya. Tidak boleh berduaan, tidak boleh berkhalat atau berduaan, tidak boleh berjabat tangan, ya. Demikian pula ada hukum-hukum yang lain yang banyak intinya, ya. Namun secara singkat di sini banyak faedahnya dengan mempelajari hal ini, ya, siapa mahram kita, yang perlu dikenali supaya kita, ya, akan tahu nanti hukum-hukum selanjutnya itu untuk apa saja, ya, termasuk untuk safar seperti ini, ya. Baik. Nah, kemudian ada catatan, dan ini pembahasan terakhir, ya. Ada catatan, ya. Beberapa syarat di atas, itu 5 syarat tersebut, atau ditambah satu syarat untuk wanita, apa itu Islam, berakal, balik, merdeka, mampu, dan mahram bagi wanita, ya, dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok atau digolongkan menjadi 3 kelompok, ya. Pertama, syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama, syarat wajib dan syarat sah, yaitu Islam dan berakal. Ya, ini sebagai syarat wajib dan syarat sah, ya. Islam dan berakal sekali lagi sebagai syarat wajib dan syarat sah. Artinya, ya, non-muslim dan orang gila tidak wajib haji, ya. Bila dikerjakan oleh keduanya, ya, maka hajinya tidak sah, ya. Karena syarat wajibnya harus muslim, harus berakal, ya. Dan syarat sahnya harus muslim dan harus berakal, ya. Jadi kalau ada orang gila berhaji, ikut berhaji, atau non-muslim ikut berhaji, mungkin dia lolos, ya, tidak diketahui oleh askar, ya, jadi lewat saja, maka bagaimana? Hajinya tidak sah, ya, maka hajinya tidak sah. Atau sebagaimana ketika seseorang karena ada kesalahan, ya, di iqamahnya itu dia muslim, kemudian dia bisa masuk ke tanah haram, ya, atau bahkan dia mengerjakan ikut umroh bersama temannya, maka umrohnya tidak sah, ya. Maka umrohnya tidak sah. Dan terjadi realitanya bahwa bagian iqamah, ya, atau KTP sementara kita di sini ada yang salah, ya. Bagian ada yang salah. Ada yang muslim ditulis ghairu dzalika, ya, selain itu masih non muslim. Ada yang non muslim ditulis apa? Islam, ya. Ini kesalahan. Kemudian yang kedua, ada syarat wajib dan syarat mencukupi tapi bukan syarat sah, ya. Jadi syarat wajib, ya, sebagai syarat wajib dan syarat mencukupi tapi bukan syarat sah, yaitu baligh dan merdeka, ya. Maksudnya bagaimana? Artinya bila anak kecil, ya, dan hamba sahaya berhaji, ya, maka hajinya sah,
Ya, jadi hajinya sah. Namun haji itu belum mencukupi sebagai haji Islam. Ya. Jadi sudah disampaikan bahwa syarat apa balik dan merdeka ini syarat wajibnya. Ya. Harus dalam keadaan balik, harus dalam keadaan merdeka. Tapi kalau keduanya belum balik dan belum merdeka, dengan kata lain yaitu masih kecil dan dia budak, ya, hamba sahaya, kemudian berhaji, maka hajinya sah. Ya. Tapi belum mencukupi. Ya. Belum mencukupi sebagai haji Islam. Dengan kata lain, kalau dia balik atau kalau dia merdeka, ya, budak itu, maka wajib berhaji lagi. Ya, maka wajib berhaji lagi. Dan ketiga, syarat wajib saja, ya, yaitu mampu dan mahram bagi wanita. Ya. Jadi apa namanya? Artinya bagaimana ini? Bila ada orang yang tidak mampu, ya, dia berhaji, atau wanita, ya, dia berhaji tanpa mahram, maka hajinya sah. Maka hajinya sah dan mencukupi sebagai haji Islam. Ya, maka hajinya sah dan mencukupi sebagai haji Islam. Hanya saja, ya, wanita tersebut berdosa karena dia telah safar tanpa ditemani mahram. Ya, ini yang dijelaskan oleh ulama, ya, sahha hajuha wa hiya asimah. Ya, dia sah hajinya, ya, tapi dia berdosa. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, wala tusafiranna imra'atun, ya, illa wa ma'aha dzu mahram. Dan janganlah sekali-kali seorang wanita itu safar kecuali ditemani dengan mahram. Dan ini untuk kemaslahatan wanita itu sendiri. Ya, dan ini untuk kemaslahatan wanita itu sendiri. Ya. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana seandainya apa namanya orang yang tidak mampu ini berhaji, apakah dia berdosa? Ya tidak. Ya. Sebagaimana orang yang dia tidak mampu untuk sholat sambil berdiri contohnya, ya, tapi dia memaksa untuk berdiri dan bisa, ya, maka dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Kecuali kalau dia, ya, dengan berdiri itu sampai membahayakan dirinya, ya, dia tidak khusyuk dan sebagainya, ya, maka ini tidak boleh. Ya. Maka ini tidak boleh. Minimal makruh atau bahkan bisa sampai apa yang berdosa dia. Sebagaimana orang yang sakit, yang ketika dia tidak berkewajiban puasa, kemudian dia nekat berpuasa, padahal dengan puasa itu bisa membawa dirinya kepada keburukan, tambah parah penyakitnya, ya, atau bahkan bisa membawa kepada kematian, maka haram baginya untuk berpuasa. Nah, kalau ada orang yang tidak mampu berhaji, kemudian dia memaksakan diri pergi berhaji, ya, maka hajinya sah dan dia tidak berdosa. Ya. Sah dan hajinya sah dan dia tidak berdosa. Nah, ini penjelasan singkat seputar syarat-syarat wajib ibadah haji. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan ada faedah-faedah penting insyaallah yang sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Wallahu ta'ala alam. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. InsyaAllah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat box. Bagi yang ingin bertanya secara privat bisa disampaikan melalui Saifuddin Abu Rumaiso atau Dakwah Indo ISIS Damam. Tapi ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fikum. Mohon solusinya Ustadz, bagi wanita yang ingin umroh atau haji yang tinggal di sini di Saudi, sedangkan suaminya sudah meninggal dan anaknya perempuan dan sudah tidak mempunyai mertua juga. Bagaimana solusinya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada barakallahu fiik wa jazakumullahu khair sebelumnya, ya. Bagaimana tadi ada seorang wanita yang tinggal di Arab Saudi, kemudian ingin haji atau umroh, sementara orang tuanya sudah meninggal, atau suaminya? Suaminya Ustaz, suaminya kan meninggal Ustaz. Meninggal, terus anaknya anaknya masih kecil dan perempuan juga. Anaknya perempuan, ya. Kemudian dia berhaji, ingin umroh atau haji gitu, ya? Iya benar Ustaz.
Sudah kita sampaikan ya, sudah kita sampaikan bahwa untuk wanita ya ada syarat tambahan yaitu harus disertai dengan mahram ya. Sekiranya tidak ada mahram, ya dia coba cari solusinya bagaimana ya. Dari keluarganya seandainya ada yang untuk menemani. Dan ini maksudnya menemani ini pergi bersamanya ya, bukan seandainya ada kemudian mahramnya itu dari Indonesia, dia dari sini ketemuan di Mekah contohnya. Berarti itu tidak safar berbarengan ya. Tidak safar berbarengan. Atau mungkin solusinya apa namanya? Bisa dengan menikah lagi contohnya ya. Atau coba dia cari dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, siapa dari orang-orang tersebut yang bisa sudah kita sampaikan tadi dari mahram yang bisa menemani untuk mengerjakannya. Nah, ini sudah saya sampaikan dan memang ada masalah tersendiri sebenarnya ya bagi ibu-ibu yang kerja di Arab Saudi yang tidak ditemani oleh mahram ya. Safar mereka sendiri ya ke Arab Saudi ya, itu sudah merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekiranya ia qanaah ya, atau ridho dengan pemberian dari Allah, rezeki dari Allah apa adanya ya. Kemudian bisa bersama keluarganya di rumah di Indonesia ya, di sana mencari ma'isyah, rezeki ya yang Allah telah tuliskan bagi mereka, karena rezeki Allah itu bukan hanya di Arab Saudi, di mana saja ada, dan kita harus yakin seperti itu ya. Maka ini insya Allah lebih baik ya, ini insya Allah lebih baik daripada kemudian dia safar ke sini ya. Yang kemudian safarnya itu adalah kemaksiatan ya, selanjutnya di sini dia tidak ada siapa-siapa ya, termasuk dia mau umroh atau mau haji pun itu nanti safar lagi pun termasuk dari kemaksiatan lagi ya. Makanya dengan kata lain gugur darinya syarat wajib haji atau syarat wajib umroh ya, karena tidak ada mahram ya, karena tidak ada mahram ya. Sementara sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa untuk wanita ya, untuk umrah atau haji ya harus disertai dengan mahram ya. Ini untuk yang mereka yang butuh safar yang jauh, mungkin dari Dammam atau dari Riyadh atau dari Madinah ke Mekah ya, atau dari daerah-daerah yang memang jauh ya. Jadi jika memang tidak ada semuanya, tidak ada solusi ya, kecuali apa? Bersabar ya, dia bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya insya Allah ya. Dan apa namanya, orang yang terhalangi ya, dari mengerjakan sesuatu, dia pengen sekali mengerjakannya, semoga dia mendapatkan pahala dari hal tersebut ya, karena dia terhalangi oleh sesuatu ya yang dia tidak ada kemampuan di situ ya, dia tidak ada kemampuan ya. Padahal sekiranya ada di situ, itu dia ada mahram, pasti sudah pergi berhaji atau pergi umrah. Maka dengan niat tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan satu kebaikan sempurna. Ya. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi ibadah dalam Islam itu bukan hanya haji dan umrah, tapi nah. Ini ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ingin bertanya mengenai syarat wanita safar ibadah haji wajib ditemani mahram. Ada sebuah kasus tahun lalu di mana seorang suami istri sudah mendaftar tasrih haji, tetapi pada akhirnya hanya sang istri yang di-approve tasrihnya, sedangkan sang suami tidak di-approve tasrihnya. Bagaimana untuk hal ini, Ustadz? Karena di luar kendali kita sendiri. Syukron wa jazakallahu khairan, Ustadz. Baik, ya. Untuk tahun lalu kita tahu ya, termasuk musim haji pengecualian ya dari musim-musim yang ada. Dan info masuk ke kita semuanya bahwa ada seorang ya, bahkan kalau tidak salah dari Khobar ya, seorang ibu yang karena nggak final exit kemudian daftar haji dan yang diterima hanya dirinya. Apa yang sudah berlalu ya, kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah beliau adalah ibadah yang haji yang mabrur ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa beliau, mengabulkan, dan
ibadah apa saja yang dilakukan oleh ibu tersebut, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima. Yang lalu sudah berlalu. Ya hanya saja untuk selanjutnya sekiranya terjadi ya dengan hal semacam ini, ya maka ya dia punya hak untuk menolak, ya tidak menerima. Meskipun memang secara regulasi peraturan di sini membolehkan ya perempuan sendiri, ya, tapi yang kita lihat tentu secara syariatnya, bukan secara peraturan negara per negara, ya. Makanya yang kita lihat sudah sering kita pelajari bahwa yang kita lihat adalah dalilnya. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan safar bersama dengan rombongan perempuan, ya, ketika itu aman maka tidak mengapa. Ya, mau satu pesawat pun ketika itu perempuan semuanya maka tidak ada mahram di situ. Sementara nas-nas ataupun dalil tegas dari Rasulullah SAW ya menunjukkan mahram, ya yang disampaikan adalah mahram, bukan wanita yang banyak yang aman atau naik pesawat sekarang aman atau apa saja aman, tidak ya, tapi mahram. Nah, makanya memang ini cobaan bagi sebagian orang. Ini menjadi cobaan bagi sebagian orang, ya. Sehingga di satu sisi juga cobaan di sini maksudnya ketika ada pendapat-pendapat yang lain yang padahal itu menyelisih dalil, ya, dia ingin untuk mengambil pendapat tersebut, ya. Padahal secara dalil pendapat tersebut adalah lemah, ya, karena tidak berdasar pada dalil, ya. Jadi sekali lagi, ya, ketika hal ini sekiranya terjadi dari seorang yang dari kita yang akan berangkat, mungkin sudah daftar suami istri kemudian diterima hanya istrinya saja, ya maka dia sampaikan pada pihak pemerintah bahwasanya dia ingin ditemani suaminya mahram. Ketika tidak boleh maka tidak ada cara kecuali apa? Ya, tidak ikut serta. Memang berat, ya, tapi inilah syariat, ya. Inilah syariat yang kita tahu bersama bahwa amalan yang sesuai dengan tuntunan, ya itu yang mendatangkan keberkahan. Dan sudah kita sampaikan juga, sudah kita pelajari bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dengan kemaksiatan. Ini bagaimana dia akan mendapatkan haji mabrur ketika dia safarnya saja sudah maksiat. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan satu lagi Ustaz, bisa Ustaz? Silakan. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fi Ustaz. Semoga Allah Taala senantiasa menjaga antum agar tetap istiqomah. Afwan bertanya bagaimana hukum dana haji yang diinvestasikan secara syariah oleh BPKH, keuntungan investasi digunakan untuk menutupi selisih biaya real haji yang mencapai 72 juta, sedangkan DPIH yang disetor calon jemaah haji adalah sekitar 35 juta saja. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Jazakumullah khair atas doanya. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan sunnah, ya. Berkaitan dengan masalah pertanyaan, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, coba ditanyakan kepada Ustaz Ammi Nur Bait, ya, atau ustaz yang lainnya yang fokus adalah masalah muamalah, ya. Muamalah harta halal dan haram sebesar Irwandi. Silakan ditanyakan pada mereka, dan bisa juga tim mungkin menyampaikan kepada Ustaz Ami, ya, supaya kita tahu jawabannya juga. Namun satu nasihat dari saya, banyak isu-isu di Indonesia berkaitan dengan keputusan dari Bapak Menteri untuk tidak menerbangkan, ya, atau mengirimkan jamaah haji tahun ini, ya. Semoga saja masih bisa dinego dan masih ada keputusan lainnya. Nah, hanya saja yang perlu disampaikan, banyak isu-isu, ya, banyak tulisan-tulisan yang memojokkan pemerintah yang ini yang itu, maka ini hati-hati. Jangan sampai kita ikut membaur, ikut nge-share atau ikut masuk ke dalamnya, karena dikhawatirkan ada banyak kedustaan di situ dan kita tidak tahu berita jelasnya seperti apa, ya. Ada pernyataan dari Bapak Wakil Presiden yang membolehkan atau demikian, ya. Kemudian berarti kalau seperti ini bisa jadi hartanya itu dananya itu demikian, ini pun hati-hati, ya. Yang terbaik bagi kita adalah serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memanfaatkannya dengan cara yang tidak baik, ya, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keberkahan.
Ya, adapun dirinya, ya, maka tidak lepas dari takdir Allah. Ketika memang takdirnya berangkat haji, maka dia pasti akan pergi, akan berangkat. Ketika memang belum rezekinya, ya, maka tidak akan pergi. Sekiranya seluruh manusia di atas muka bumi ini berusaha untuk mengirim dirinya ke Masjidil Haram untuk pergi haji, ya, kalau Allah belum menakdirkan, maka tidak akan bisa. Ya. Sebaliknya juga sekiranya seluruh umat, seluruh manusia di atas muka bumi ini mencegah seorang untuk pergi haji, ya, mungkin ada oknum-oknum tertentu dari orang Indonesia yang ingin mencegah untuk pergi haji, tapi kalau sudah rezekinya pasti akan bisa. Ya. Maka semuanya diserahkan pada takdir Allah dan mohon yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dari isu-isu yang ada, jangan masuk ke dalam. Banyak urusan kita, ya, tentang akhlak kita, ilmu kita, ibadah kita yang perlu kita perbaiki. Ini lebih bermanfaat daripada ngurusi isu-isu yang beredar, yang viral di tengah masyarakat. Ini yang bisa disampaikan para jamaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Terakhir, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.